Oh, udah dikasih ini ya. Oke. Charging. Oh ya, udah keluar charging ini. Oke, sudah ngecas ini. Yes. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Outman Review. Semoga sehat selalu semuanya. Dan kali ini saya mau share tentang Wuling Dingwo Lite. Nah, bingung saya, karena dua-duanya adalah Wuling. Jadi positif saya fans boynya Wuling ini ya. Satu Almas, satunya Bingwo. Nah, kenapa kok saya akhirnya membeli Wuling? Dengarkan terus beberapa hal yang menarik dan alasan-alasan saya. Nah, teman-teman, kalau Anda membutuhkan Wuling, saya ingatkan lagi, hubungi Mbak Irma ya, dari Wuling Cikupa. Harganya kompetitif, ya kan? Terus kemudian orangnya komunikatif, melayani, dan satsep ya. Jadi jangan lupa Mbak Irma yang videonya banyak tayang di YouTube. Dan ternyata bener mantep layanannya. Oke teman-teman, alasan pertama kenapa kok Wuling lagi? Salah satunya adalah saya sudah nyaman dan yakin dengan servis dan layanan dari Wuling. Karena sempat Alma saya itu modul central lock-nya dan keyless entry-nya ini rusak. Ya, jadi nggak bisa dibuka. Dan kemudian saya klaim dalam waktu 7 hari semuanya diklaim dengan baik. Dan sejauh ini, kalau Anda membeli produk Wuling, biasanya ada 3 dealer ya. Pertama Prima, Maju Motor, dan Arista gitu ya. Tapi saya tidak menemukan problem kalau seandainya saya melakukan servis, saya beli di Maju Motor, Wuling Almas saya ini, tapi saya banyak sekali melakukan servis di Arista ya. Dan itu aman, tidak ada masalah sama sekali. Nah, saya saat ini juga membeli di Prima, mungkin saya akan servisnya banyak di Arista. Itu alasan pertama saya. Sebenarnya concern saya untuk membeli EV adalah untuk menembus ganjil genap di Jakarta. Dan pertimbangan kedua saya sebenarnya adalah masalah space. Tadinya saya akan mengambil REV karena space saya cukup sempit untuk 2 mobil. Dan Bingwo ini perbedaannya panjangnya kurang lebih 1 meter. Jadi kalau seandainya pakai REV itu
sangat lega ya, karena di depan sini akan mundur 1 meter. Sehingga motor keluar masuk lebih enak. Saya pun kalau mau motoran, pakai moge pun keluarnya juga enak. Nah, sayangnya memang pertimbangan dari istri karena bentuknya yang imut, terus lucu, dan lebih vintage gitu ya, lebih oldies. Nah, akhirnya dipilihlah Wuling Bingwo. Nah, alasan ketiganya, tentunya saat ini Bingwo ini mencapai nilai keekonomisan yang sudah bagus gitu ya, dibandingkan dengan pada awal-awalnya. Pada awal-awalnya eh, terasa overpriced ya, untuk fitur-fiturnya dan lain sebagainya. Sebenarnya di awal pertama kali keluar di Gias dan lain sebagainya, saya itu sudah mencoba mobil ini. Dan impresi pertama sebenarnya ilfeel banget. Ya, kenapa? Karena ini decknya sangat tinggi. Sehingga sensasi duduknya itu seperti nangkring gitu. Jadi terlalu nekuk paha kita. Dan itu yang membuat saya, udahlah, ini sebenarnya di luar radar saya untuk mencari mobil EV pertama saya. Nah, berikutnya kenapa kok Wuling Jinggo Light? Gitu ya. Nah, saya merasa tidak berkeberatan dengan beberapa pengurangan fitur. Misalnya, headlampnya masih kuning, dan itu memang saya butuhkan ketika hujan ya. Ini masih kuning, terus kemudian tidak ada keyless entry. Ini sebenarnya saya cukup keberatan. Kenapa? Karena saya harus ngantongin terus remote-nya. Jadi saya sering lupa. Kadang kalau pakai Almas kan tinggal pencet. Ya, kalau ini, ini harus uh, mencari-cari remote di tas ataupun saku saya. Kalau untuk bahan tempat duduknya fabrik, saya tidak keberatan. Terus kemudian ini juga beda ya. Kalau di yang Pro itu kan kulit. Tapi saya tidak keberatan. Kemudian di sini ada cruise control ya. Itu saya juga tidak keberatan masalah itu karena itu jarang saya gunakan. Sejauh ini hal-hal itu yang dianggap kurang dibandingkan Bingwo Pro, saya tidak ada keberatan. Salah satu yang mungkin menjadi adjustment bagi saya adalah tempat duduknya. Ini harus saya set up tinggi sekali supaya kaki saya tidak mentok gitu ya. Jadi sering berasa mentok. Jadi ini saya set tinggi sekali tempat duduknya supaya saya kakinya nggak terlalu nekuk ya. Jadi ini masih enak gitu ya. Cuman permasalahannya adalah setirnya ini harus saya tegakkan full. Karena ini hanya bisa tilt ya. Jadi ini sudah full. Kalau di set lebih rendah, kalau saya keluar masuk kan kesulitan. Itu saja yang adjustment yang saya lakukan. Selain beberapa kekurangan ya, yang decknya terlalu tinggi, tidak ada keyless entry, dan lain sebagainya. Tapi mobil ini ada yang saya syukuri. Yang pertama adalah ini ya. Saya senang dengan sistem wipernya yang semprotannya itu menyebar. Ini persis dengan yang ada di Rise. Dan sayangnya di Almas ini nggak ada. Dan di Almas itu masih pakai 2 lubang gitu ya. Dan lubangnya itu sering sekali mampet. Dan kedua, kalau dibersihin kadang-kadang arahnya berubah. Nah ini satu hal ya yang menyenangkan dari Bingwo Light ini. Yang kedua yang saya suka aksesorisnya ya.
aksesorisnya itu banyak dan murah-murah. Ini saya beli cuma 285.000 dan ini bisa dimajukan dan dimundurkan. Walaupun dia ada konsekuensi, ini saya biasa untuk menyimpan uang dan karcis-karcis tol. Konsekuensinya adalah ini di dalamnya jadi pendek ya. Lubangnya jadi lebih mengecil dan kalau kita mau simpan botol aqua itu harus dipendekin. Ini nggak nutup nih kalau tipe yang 600 mili. Nggak akan menutup. Tapi lumayan untuk sandaran tangan. Karena saya butuhkan mobil ini untuk pulang pergi kantor supaya bebas ganjil genap. Nah, akhirnya konsekuensinya saya beli macam-macam seperti ini. Nah, teman-teman, ini cukup oke ya untuk digunakan menyimpan botol. Dan air minum kita lebih dingin ya. Aduh, berantakan ini ya. Oke. Ini ada tipe yang lain tapi menurut saya ini kurang kokoh. Walaupun ini sepertinya ringkih ya, tapi ternyata bagus juga nih. Nah, untuk setup-setupnya teman-teman, ini saya untuk kontrol kendaraan, saya yang jendela dan lain sebagainya ini default ya, dan saya volume home-nya saya setup 30 detik, dan yang menarik adalah pusat daya setelah saya gunakan. Kalau menggunakan Eco, ya kurang lebih jarak realnya bisa antara 310, mungkin kalau Eco Plus mungkin bisa 320 something gitu ya. Karena jarak maksimal ini di setup sama Wuling untuk kondisi berkendara, mode berkendaranya itu yang sangat irit ya. Jadi Eco Plus. Tapi untuk intensitas penguluran daya, saya favorit menggunakan yang lemah. Karena kalau menggunakan yang normal atau kuat gitu ya, di normal sekalipun rasanya itu agak ada sendatan gitu ya, dek gitu. Nah, itu yang saya suka setup yang dari head unitnya. Kalau dari pengaturan, saya pikir nggak ada yang istimewa, Bluetooth-nya. Cuman masalahnya kalau diputer kita baru connect lagi, di music itu kadang-kadang starting untuk menghidupkan musiknya harus akses HP. Suara ini kurang lebih sama ya. Di Wuling itu sering menggunakan equalizer hanya 3 channel saja, treble, alto, sama bass. Ini tentunya kurang enak. Dan suaranya ya flat aja ya, banyak sisi middle-nya ya. Jadi saya pun menjadi ingin untuk mengcustom dari sisi sound system-nya. Tampilan tidak ada yang istimewa, hanya itu saja. Dan kalau dari sisi musik, kalau sudah terkoneksi, biasanya langsung bisa klik di sini. Dan benar-benar hanya next dan previous aja ya untuk kontrolnya sama volume ya. Nah, berikutnya yang saya syukuri ya dari Wuling ini tentang pengaturan spion dari trackable ya. Nah, ini kontrolnya teman-teman itu sangat intuitif ya. Jadi kalau Anda mentok ke kanan itu pasti akan melipat. Jadi meskipun saya tidak melihat tombolnya, saya kembalikan lagi pasti akan terbuka. Dan ini kita tahu kalau di tengah ini berarti kontrolnya tidak kanan dan kiri ya. Kalau kita putar mentok ke kiri itu berarti kita atur spion sebelah kiri ya. Jadi dan ini pun ketika berjalan pun enak gitu ya. Tinggal seperti joystick. Ya. Jadi kalau kita misalnya
mentok-mentoknya kita mau mundur ingin lihat bawah itu enak. Jadi bisa diarahkan dan tidak perlu melihat tombolnya yang ada di bawah setir itu. Nah, kalau saya putar lagi ke tengah, pasti ini no control, artinya bukan right atau left. Kemudian satu klik lagi itu berarti yang kanan, maka yang kanan saya bisa gerakkan. Nah, seperti ini, ya. Bisa saya gerakkan seperti ini. Jadi kalaupun saya mau lihat ke bawah, itu bisa, ya. Nah, ketika saya pentokkan ke kanan, pasti akan lipat. Jadi ini salah satu yang impresif menurut saya karena ini intuitif sekali dan memudahkan. Nah, berikutnya yang saya senengin dari Bingo Light ini AC-nya. AC-nya itu dingin, teman-teman. Ya. Dan kontrolnya itu mudah. Ini untuk menaikkan, menurunkan, bisa dari tombol fisik maupun langsung dari sini ya. Nah, akibatnya ya banyak sekali ya teman-teman yang ketika pakai mobil itu nggak berasa ya kita muter itu. Nah, terus kemudian kontrol untuk sirkulasi di dalam maupun di luar juga gampang, naikkan hembusan juga gampang, termasuk matiin di sini. Ya. Terus ini untuk pendingin kaca depan. Ya, cukup gampang dan dingin. Jadi kalau lagi hujan itu cukup membuat badan kita menggigil ya. Tapi ada kurangnya teman-teman ya. Kalau dari sisi wiper, walaupun secara bawaan wipernya bagus di depan, semprotannya bagus, cuman di sini memang untuk intermittennya hanya untuk opsi satu saja ya. Kurang lebih kayak gini. Berapa detik tuh? Dan tidak ada opsi untuk menghidupkan di pecet ke depan, biasanya didorong ke depan ini kan bisa nih. Jadi teman-teman harus kalau ingin menghidupkan sekali hanya tarik tuasnya. Nah, keanehan berikutnya sebenarnya putaran ini sih, putaran ngidupin lampu. Biasanya saya merasa menghidupkannya itu dengan diputar ke depan ya. Ternyata ini ke belakang. Ke belakang ya. Tapi saya suka dengan ini ya, pengaturan ketinggian. Nah, saya suka pengaturan ketinggiannya yang mengarah ke depan gitu ya, jauh. Jadi berasa kayak pakai lampu jauh tapi nggak terlalu menyilaukan lah. Ya, itu salah satu kelebihan dan kekurangannya. Oke, ini sering dibahas ya, salah satu keistimewaan lah Bingo ini adalah bagasinya. Jadi saya masukkan laptop dan tas-tasnya masuk ke dalam udah aman, nggak kelihatan. Dan yang khas dari bagasinya ini, pintu bagasinya, ini kalau hanya sekedar di begitu aja, nggak akan kenceng. Nggak akan pernah kenceng. Ini harus ditekan dan agak-agak semi dibanting. Nah, ini baru kenceng. Nah, berikutnya yang perlu diapresiasi dan disyukuri nih, Bingo ini sudah menggunakan aki GS ya. Dan di sini kodenya 34B19L. Ini artinya polnya itu ada di sebelah kiri. Nah, beda sama si Almas ini. Itu polnya ada di kanan. Itu sangat jarang sekali dan bikin kita kalaupun dapat harganya mahal. Kurang lebih waktu itu 2,2 atau berapa itu ya. Dan ampernya itu jauh lebih tinggi. Ya 50 ampere atau berapa gitu ya. Nah, ini patut diapresiasi sudah
udah bener nih begini. Dan sepertinya kalau tidak ada modifikasi macam-macam, saya tidak perlu pasang kapasitor bank, ya. Tapi kalau ada rencana untuk pasang audio subwoofer, saya harus pasang kapasitor bank. Nah, yang paling ultimate ini, teman-teman, perubahan portnya menjadi JCS2. Ini sebenarnya sangat-sangat membantu sekali dengan harga yang jauh lebih murah, kompetitif ya. Terus kemudian portnya sudah bisa JCS2. Dan dengan kapasitas baterai 31,9, itu ketika baterai saya 30% dengan charging pile yang ada di rumah ini, itu cukup antara 4 jam sudah penuh. Jadi kalau saya datang jam 7 gitu ya, jam 11 lebih itu sudah full dan ready untuk besok dengan jarak 300 kiloan ya. Nah, ini sangat oke ya dengan Wingo Lite ini. Jadi bentuknya yang panjang, kalau dibagi lebarnya itu ya lebih cukup besar ya. Jadi agak square gitu ya. Nah, itu bikin mobil ini ukurannya kecil, ringan, tapi stabilitasnya bagus. Di jalan-jalan kecil, akhirnya pakai Wingo ini saya berani gitu. Dan pakai Eco saja, tarikannya itu boleh diadu lah sama motor. Jadi kalau tarik-tarikan saya sama motor, saya masih berani pakai Eco. Dan kurang lebih jaraknya bisa 300 kiloan lah kalau pakai Eco. Kalau kita nggak sekolah dikit kakinya gitu ya. Dan tarikannya itu enak. Walaupun kecepatannya dibatasin ya. Sepertinya kalau Eco 120 something lah. Maksimum sih kalau di teknisnya sih bisa 130. Tapi ya naik mobil sekecil ini ya tujuannya bukan untuk nyari inilah, buat untuk nyari kenceng-kencengan gitu. Tapi mobil ini emang kecil, sering dipepet-pepet gitu ya. Tapi di lain sisi memang dengan tarikan listrik ya, yang lebih instan gitu. Kadang nakalnya ya dia gampang motong jalan mobil-mobil bensin gitu. Apalagi bentuknya kecil. Set, langsung potong. Set, langsung potong gitu. Jadi ketika saya menerobos kemacetan Jakarta itu lebih enak gitu ya. Dan radius putarnya juga kecil. Jadi kalau saya putar balik itu nggak dapat, selalu dapat. Walaupun putar balikannya itu yang benar-benar yang di tengahnya itu separatornya itu yang kecil ya, bukan yang besar. Kalau yang besar itu kan lebih enak muter baliknya. Nah, ini jalan-jalan kecil. Wih, ampun, kenapa seperti itu? Ya, jalan kecil seperti ini enak gitu ya. Nah, kalau saya rubah menjadi mode sport, waduh ini janganlah, suka ini berasa kayak lompat. Normal. Eco Plus kan tarikannya agak lebih soft gitu ya. Ini pakai Eco Plus ini, tapi masih hitungannya kenceng gitu. Jadi mobil ini tuh gesit gitu ya, gesit.
uh, kecil, tapi bantingannya itu nggak sekaku REV gitu ya. Nah, ini tanjakan juga gesit banget ini mobil. Jadi sehari-hari pulang pergi kantor saya less stressful ini kalau pakai mobil ini, karena berasa kayak pakai motor gitu ya, lincah dan cukup kedap ya. Ya kalau suara motor sih bocor-bocor, cuman suara kabinnya saya seneng dibandingkan sama Rise gitu ya. Kalau dia kena gundukan gitu, macam kayak yang di depan ini, dia itu nggak mendengung gitu. Di dalam kabinnya itu nggak mendengung. Dan suspensinya pun lumayan empuk gitu ya. Empuk, tapi kalau Wuling ini mulai dari Cloud, Pingko ini ya lebih banyak feelsnya itu kayak Honda. Menurut saya loh ya, mungkin teman-teman berbeda pendapat. Walaupun saya senangnya kakinya lebih kuat. Ya terbukti dengan Almas saya saya pakai 3 tahun ini udah 28.000 km dan saya tidak merasakan perubahan dari performa kakinya. Nah ini ya padat-padat kayak gini ya nyantai aja, enak gitu. Nggak terlalu hektik gitu ya. Dan berikutnya surprisingly remnya saya senang, linear gitu ya modelnya itu. Jadi nggak yang tiba-tiba gigit gitu. Jadi linear itu gimana ya, enak gitu, bertahap gitu. Jadi nyenenginnya itu kalau ditarik itu kenceng, akselerasinya bagus, tapi giliran di rem itu nyerapnya itu sap gitu. Gimana ya, linear gitu. Jadi nggak ada yang terlalu tiba-tiba langsung gigit set gitu, nggak. Dia linear aja. Nah ini sedikit muter-muter aja yang deket rumah aja di daerah Kalisari ini. Supaya teman-teman ngerasain POV-nya kalau lewat jalan-jalan kecil gitu ya. Nah kita mau lewat Raya Bogor, nanti kita rasakan kayak apa gitu ya, di jalan yang cukup gede dan rame gitu. Ini kan salah satu jalan legend itu ya. Wah, ada Ioniq gede dan lebar. Oke, kita belok kiri ya, celah dikit. Oke, ini pakai Eco aja kita tarik ya. Wow. Wah, ini kata orang Jawa ya biayaan ini. Jadi mau tarikan sama motor aja berani saya. Wow. Dan gasnya itu di awal-awal ketika kita sentuh agak lompat dikit, tapi setelah itu linear.
Jadi kalau mobil-mobil ICE saja ya, kalau sama mobil ini ya, asal kecepatan rendah gitu ya, kita sentil dikit ya lewat, gampang ngambilnya. Nah makanya bodinya kecil, tarikannya enteng, enak gitu ya. Jadi ngambilnya itu lebih simple gitu ya. Walaupun bukan untuk ugal-ugalan ya teman-teman ya. Jadi kita safety driving first ya. Nah kalau kayak gini, ini motor ngebut di dalam sih, kena dia. Sangat mudah, effortless lah untuk Bingo ini. Nah untuk harga seekonomis affordable ya, affordable. Kalau saya bilang itu nggak murah. Mobil ini juga nggak murah. Buat sebagian kalangan juga mobil ini juga cukup mahal gitu. Cuman dengan harga yang terjangkau, fitur yang lumayan, ngecasnya juga murah gitu ya. Saya pulang pergi kantor kurang lebih 30 kilo, taruhlah dia bisa 300 kilo ya 10 hari, tapi nggak mungkin kan 10 hari ya, paling 4 hari saya isi, 4 hari saya isi. Nah, kita udah mau sampai, berasa ya teman-teman ya, mobilnya kecil, simple, dan lincah gitu. Lincahnya itu karena memang bawaan mobilnya itu memang tarikannya enak, pengeremannya juga soft dan linear. Nah teman-teman, charger pile saya sudah berjalan dengan baik dan sudah berfungsi. Dan ternyata Wuling itu sudah bekerja sama dengan PLN sehingga prosesnya sangat cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Walaupun di awal-awal charger ini, kata salesnya Mbak Irma, kurang lebih akan terpasang 1-3 bulan. Tapi ternyata di luar dugaan prosesnya lebih cepat, dan saya akan share ke teman-teman sekalian proses-prosesnya dan kapan itu terjadi, sehingga teman-teman bisa melihat bahwa 2 minggu sudah bisa terpasang. Ini langkah-langkahnya dari awal sampai dengan selesai. Oke, masnya udah dateng. Padahal baru pengajuan tanggal 14. Sekarang tanggal 19 sudah mau masang charger pile-nya. Kalau untuk meterannya 2-3 hari lagi katanya. Jadi kalau kabel bawah tanah lebih susah, Pak. susah. Beda juga, Pak, Iya. biayanya juga. Kita tetap bayar itu tetap segitu. Kebetulan rumah saya deket nih sama tiang ini. Nanti masang 7.700 lagi. Jadi keluarin nih. Cepat ini pelayanannya Wuling nih. Mantap. Infonya dari salesnya 2-3 bulan. Ini, Pak. Oh. Ini. Karena kemarin kan emang ini, Pak, stok si chargernya emang lagi ini ya, kosong di kantor juga, Pak. Oh gitu. Baru datang 5 hari lah ke sini. Soalnya kata orang gudang sebulan bilangnya. Taunya nggak sampai, Pak. Jadi sekarang aplikasi PLN Mobile itu sudah terintegrasi ya sama Iya, Pak. vendor ya? Iya. Sama penjual mobil maksudnya? Iya, betul, Pak. Mantep ini. Pasang di sini 5 meter sampai ke sini. Berapa mili tuh Mas ininya? 3x6, Pak. 3x6. Iya. 6 mili berarti ya? Buat 11.000 ada spare-nya, Pak.
Oh, Ini kan 77 ya. ya. NCB juga enggak 35, disperin 40. MCB kan 11.000 kan 3 fase ya? Kalau Iya, kalau 13.000. Kalau 11 ya. ya. Oh, itu jadi masnya masang 2 macam MCB ya? Iya, NCB sama RCBO, Pak. Sama NCB satu yang MCB, satu RCBO. RCBO. Iya. Jadi itu kalau di ilmunya namanya ELCB. Jadi kalau ada yang kesetrum, ada aliran listrik yang menuju tanah, dia langsung mati. Ini pengaman ya, biar nggak Iya, ada yang betul, kesetrum Pak. ya mas ya. Iya. Ini bagus nih. Ini masnya masang jarak bautnya aja udah nggak engkur lagi nih, saking hafalnya ya. Langsung ini sekian gitu. Taruh sini, taruh situ gitu. Udah ngukur, Pak. Udah saking hafalnya, nggak usah berapa sentimeter. Mantep udah jadi nih. Pelunasan langsung nanti pasang kWh meter. Meteran listrik, ambil saluran dari depan rumah. Paling 10 juga nggak ada. Habis 15 ini PLN akan menerbitkan invoice. Setelah disurvei kan ketahuan tuh berapa meter paling 15 lah, menuju disperin aja. sini, baru kemudian dibayar, baru diaktifasi ya, pasang Iya, ya. Pak. Sip, mantap. Wah, sudah pasang ini meterannya. Tinggal setup grounding. Terus ini tuh. Pak. Ya, unsur sakronnya ini. Iya, 2 kali por 10 cm baru jalan. Oke, fix beres ini ya. Untuk pemasangan meteran dan charger sudah bisa ngecas. Tadi permasalahannya cuman di grounding aja. Ternyata pakunya patah, jadi nggak bisa langsung ngecas. Nah, ini langsung bisa ngecas ini ya. Jadi fix untuk pemasangan meteran plus charger pile itu membutuhkan cuma 10 hari. Bahkan lebih cepat daripada STNK-nya ya teman-teman. Mantap nih. Jadi begitu aja teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyimak Outman review dan proses unboxing Wuling Vingo sampai dengan pemasangan charger pile ya. Dan seberapa cepat ternyata di area saya di Jakarta Timur itu pemasangan dan proses pelayanan PLN terhadap pemasangan charger pile sangat-sangat cepat dan memuaskan. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di lain kesempatan. See you!